Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Nur Hamzah Tabing. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang materi tema 5 subtema 3 untuk kelas 6 sekolah dasar dengan tema Ayo Belajar Berwirausaha. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Soal yang pertama untuk mata pelajaran PPKN. Salah satu sikap yang perlu ditumbuhkan dalam menjalankan sebuah usaha adalah A. Meniru usaha orang lain, B. Berusaha tanpa mempedulikan orang lain, C. Kreativitas dan ketekunan dalam berusaha, D. Berusaha menyaingi usaha orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Kreativitas dan ketekunan dalam berusaha. Berikutnya soal yang kedua. Di bawah ini yang bukan termasuk sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah A. Kerja keras, B. Pantang menyerah, C. Tekun dan jujur, D. Tidak takut rugi. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tidak takut rugi. Kita lanjutkan untuk soal ketiga. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha, maka sikap yang harus kita lakukan adalah A. Berpindah tempat usaha ke tempat lain, B. Berani bersaing dengan sehat dengan meningkatkan kualitas, C. Menyuruh pengusaha lain untuk pindah tempat, D. Menurunkan harga barang supaya orang lain tertarik. Jawaban yang benar adalah B. Berani bersaing dengan sehat dengan meningkatkan kualitas. Berikutnya soal keempat. Keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita juga membawa manfaat yang baik bagi keluarga kita. Di antaranya adalah A. Anak-anak bisa berbelanja sepuasnya, B. Kita bisa menawar harga berbagai barang keperluan, C. Kebutuhan keluarga dengan mudah terpenuhi, D. Bisa berbelanja setiap hari. Jawaban yang benar adalah C. Kebutuhan keluarga dengan mudah terpenuhi. Berikutnya soal yang kelima, yaitu soal terakhir untuk mata pelajaran PPKN. Contoh usaha yang ada di sekitar kita yang memberikan layanan jasa adalah A. Tukang potong rambut, B. Toko barang harian, C. Toko bangunan, D. Kedai kopi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tukang potong rambut. Selanjutnya kita masuk ke soal mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, hal-hal di bawah ini merupakan informasi penting yang harus tercantum dalam formulir pengiriman barang, kecuali A. Nama penerima, B. Alamat penerima, C. Tempat pengiriman, D. Tanggal pengiriman. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tempat pengiriman. Karena tempat pengiriman tidak perlu tercantum dalam formulir pengiriman barang. Berikutnya soal yang kedua. Kode pos merupakan hal yang harus tercantum dalam formulir pengiriman barang. Fungsinya adalah untuk A. Mempermudah kurir dalam mempercepat pengiriman, B. Mendapatkan layanan kantor pos, C. Membantu kantor pos dalam pengiriman barang, D. Mempermudah kurir dalam mencari alamat penerima barang. Jawaban yang benar adalah D, yaitu fungsi kode pos adalah untuk mempermudah kurir dalam mencari alamat penerima barang. Soal berikutnya. Penulisan alamat harus lengkap dan jelas dalam formulir pengiriman barang. Karena apabila tidak lengkap dan jelas akan mengakibatkan A. Kurir malas mengantarkan barang kiriman, B. Barang tidak akan sampai ke tangan penerima, C. Biaya pengiriman menjadi mahal, dan D. Kantor pos tidak mau menerima pengiriman barang. Jawaban yang benar adalah B. Barang tidak akan sampai ke tangan penerima. Berikutnya soal yang keempat. Antara formulir pengiriman barang dan formulir ujian sekolah mempunyai persamaan, yaitu
A. Mempunyai data yang lengkap. B. Keduanya sama-sama formulir. C. Keduanya harus diisi dengan data pribadi. Dan D. Sama-sama diisi dengan huruf kapital. Jawaban yang benar adalah C, yaitu keduanya harus diisi dengan data pribadi. Selanjutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan data lainnya. Ini merupakan pengertian dari A. Daftar riwayat hidup, B. Formulir pendaftaran sekolah, C. Formulir pengiriman barang, dan D. Daftar riwayat pekerjaan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu daftar riwayat hidup. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, cenderamata yang terbuat dari logam bermagnet bisa ditempelkan di pintu kulkas. Hal ini menandakan bahwa pintu kulkas termasuk titik-titik. A. Magnet buatan, B. Magnet alami, C. Benda magnetis, dan D. Benda non-magnetis. Jawaban yang benar adalah C, yaitu benda magnetis. Soal berikutnya, daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan titik-titik. A. Magnetis, B. Non-magnetis, C. Sumber magnet, D. Medan magnet. Jawaban yang benar adalah D, yaitu daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Soal ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan sifat-sifat magnet dan medan magnet adalah titik-titik. A. Memiliki dua kutub, B. Dapat menarik benda plastik, C. Saling tarik-menarik, dan D. Dipengaruhi oleh jarak. Jawaban yang benar adalah B, yaitu dapat menarik benda plastik, karena ini bukan merupakan sifat-sifat magnet. Berikutnya soal yang keempat. Salah satu cara membuat magnet adalah dengan cara induksi, yaitu dengan titik-titik. A. Dialiri dengan arus listrik, B. Digosokkan dengan magnet, C. Didekatkan atau ditempelkan dengan magnet, D. Dijauhkan dari magnet. Jawaban yang benar adalah C, yaitu cara membuat magnet dengan cara induksi adalah dengan cara didekatkan ataupun ditempelkan dengan magnet. Selanjutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran IPA. Salah satu sifat dari magnet adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi jika A. Didekatkan dua kutub yang sama, B. Didekatkan dua kutub yang berbeda, C. Medan magnet berlawanan, dan D. Benda yang didekatkan adalah non-magnetis. Jawaban yang benar adalah A, karena magnet akan saling tolak-menolak jika didekatkan dua kutub yang sama. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal mata pelajaran IPS. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu bentuk dari titik-titik. A. Kerjasama ekonomi yang menguntungkan Indonesia, B. Kerjasama untuk memperkuat keamanan, C. Perdagangan bebas antar negara ASEAN, dan D. Perdagangan bebas antar negara-negara di dunia. Jawaban yang benar adalah C, yaitu perdagangan bebas antar negara ASEAN. Berikutnya soal yang kedua. Salah satu manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya adalah A. Seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, B. Negara ASEAN dapat melawan perdagangan dunia, C. Negara mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, dan D. Bisa menciptakan negara yang kuat dan hebat. Jawaban yang benar adalah A,
yaitu seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah. Berikutnya soal yang ketiga. Hal yang harus dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut bersaing dalam FEA adalah titik-titik. A. Meningkatkan mental dan fisik. B. Mengikuti perkembangan kemajuan dunia. C. Mencintai produk Indonesia. D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah D, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Soal yang keempat. Hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah A. Menaikkan harga barang sesuai kebutuhan. B. Menurunkan harga barang serendah-rendahnya. C. Meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing. Dan D. Meniru apa yang dilakukan oleh negara ASEAN. Jawaban yang benar adalah C. Hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing. Berikutnya soal yang kelima, soal yang terakhir untuk mata pelajaran IPS. Seorang pelajar juga harus mempersiapkan dirinya untuk mampu ikut berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi Asia, yaitu dengan cara titik-titik. A. Belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. B. Mempelajari kebudayaan negara-negara ASEAN. C. Mengikuti gaya dan cara belajar orang luar negeri. Dan D. Mempertahankan budaya daerah. Jawaban yang benar adalah A. Belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Baik, selanjutnya pembahasan untuk soal mata pelajaran SBDP. Soal yang pertama, reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen disebut dengan titik-titik. A. Iklan. B. Baliho. C. Embalase. D. Poster. Jawaban yang benar adalah C, yaitu reklame pada kemasan produk disebut dengan embalase. Berikutnya soal yang kedua. Buklet merupakan salah satu media promosi. Yang dimaksud dengan buklet adalah titik-titik. A. Gambar yang ditempel di jalanan. B. Poster yang dipajang di tempat umum. C. Iklan yang ditayangkan di televisi. Dan D. Buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Jawaban yang benar adalah D, yaitu buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Selanjutnya soal yang ketiga. Buklet memiliki beberapa bagian. Di bawah ini merupakan bagian-bagian dari buklet, kecuali A. Cover. B. Referensi. C. Daftar isi. Dan D. Isi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu referensi. Karena referensi bukan merupakan bagian dari buklet. Soal yang keempat. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari kemasan pada produk adalah A. Memudahkan penyimpanan. B. Melindungi dan mengawetkan produk. C. Menambah anggaran produksi. Dan D. Sebagai identitas produk. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menambah anggaran produksi. Karena ini bukan merupakan fungsi dari kemasan. Berikutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran SBDP. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan bagian dari reklame yang disebut dengan titik-titik. A. Logo. B. Brosur. C. Spanduk. Dan D. Poster. Jawaban yang benar adalah A, yaitu logo. Karena gambar ini merupakan gambar dari logo atau yang disebut juga dengan lambang. Demikian video pembelajaran singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi kita yang telah menonton. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe.